Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat potensi yang dihasilkan oleh sebagian besar warga desa Ngumpang adalah pengembangan UMKM, maka untuk memperluas jangkauan pasar produk UMKM dan meningkatkan pendapatan penghasilan UMKM, kami dari KKN UNS kelompok 232 Gumpang ingin mensosialisasikan mengenai pemasaran online UMKM di masa pandemi. Pandemi COVID-19 telah menyerang negara kita selama lebih dari 1 tahun. Hal tersebut mengakibatkan banyak kerugian terhadap beberapa sektor, termasuk pada sektor ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mendorong sektor UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah masyarakat. Namun tidak semua UMKM ini mendapatkan omset yang lebih. Artinya, banyak juga UMKM yang mengalami penurunan omset. Contohnya, berdasarkan hasil survei data oleh Bahtiar 2021, hanya 3,8% UMKM di wilayah Jabodetabek yang mengalami peningkatan omset. Untuk mengatasi masalah tersebut, langkah selanjutnya dapat dilakukan dengan cara menerapkan strategi pemasaran dengan benar. Nah, apa itu pemasaran dan bagaimana strategi penerapannya di masa pandemi ini? Mari kita bahas pada video ini. Pemasaran biasa dikenal dengan sebutan marketing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2008, pemasaran ialah proses, cara, perbuatan dalam memasarkan barang dagangan dan menyebarluaskan di tengah masyarakat pada umumnya. Sedangkan menurut William J. Stanton 2001, pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari berbagai kegiatan bisnis atau usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga barang atau jasa, mempromosikan, mendistribusikan, dan memuaskan konsumen. Dari definisi-definisi yang telah disebutkan tadi, diperolehlah benang merah bahwa pemasaran adalah kegiatan yang berhubungan pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, apa sih pentingnya pemasaran bagi keberhasilan usaha? Pemasaran ini sangat penting bagi usaha yang digunakan sebagai sarana untuk mengenalkan produk, terutama dari UMKM itu sendiri. Mulai dari bahan, fitur, fungsi, desain, dan aneka detail produk. Hal tersebut dilakukan agar konsumen mengenal produk dan tertarik untuk membelinya. Dengan adanya hal tersebut, maka diharapkan produk UMKM akan terjual lebih banyak dan pendapatan yang dihasilkan semakin meningkat. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai strategi pemasaran di masa pandemi. Sebelumnya, akibat adanya pandemi, terjadi perubahan paradigma dulu dan sekarang pada konsumen. Namun sebenarnya paradigma ini sudah berjalan. Bedanya, meningkat drastis pada saat pandemi. Ini karena adanya pembatasan mobilitas yang menyebabkan konsumen lebih memilih menggunakan jasa online. Nah, perubahan paradigma tersebut antara lain, kita dulu dapat membeli barang di toko, sekarang kita kebanyakan membeli barang di online shop. Dulu dapat dicek kualitas barang secara langsung, sementara sekarang kita hanya dapat mengeceknya via visual dan audiovisual. Dulu kita dapat membayar dan langsung membawa pulang barang, sementara sekarang kita harus membayar dan menunggu barang hingga datang. Dulu testimoni tidak dapat langsung diberikan, namun sekarang testimoni dapat langsung diberikan. Selanjutnya, untuk bisa memasarkan produk atau jasa ke konsumen, pemasar harus memutar otak sebagai strategi bertahan di tengah pandemi COVID ini. Dikutip dari WI Online 2020, para pelaku bisnis bisa mengoptimalkan pemasaran online dan digital branding sebagai sarana komunikasi dengan target konsumennya. Selain itu, menurut Tri, ada beberapa sektor bisnis yang beroperasi stabil dan mengalami kenaikan, seperti produk kesehatan yang dibutuhkan saat pandemi. Salah satunya adalah e-commerce atau marketplace. Hal tersebut dikarenakan pemasarannya dilakukan secara digital atau online melalui suatu aplikasi. Oke, sekarang kita masuk ke pemasaran digital atau pemasaran online. Pemasaran digital atau pemasaran online dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha perencanaan strategi penjualan melalui teknologi internet yang digunakan untuk menghubungkan konsumen, pemasok, rekan bisnis, dan karyawan yang menggunakan situs website penjualan. Lalu apa saja sih keunggulan dari pemasaran online sehingga pemasar harus lebih memilih strategi pemasaran tersebut? Ada berbagai keunggulan menggunakan strategi pemasaran digital, seperti yang pertama yaitu jangkauan luas. Memasarkan produk secara online berarti dapat menjangkau konsumen luas dalam satu kali promosi.
Saat melakukan iklan produk secara digital, semua pengguna internet akan melihat iklan tersebut. Artinya, calon konsumen dapat melihat produk dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang ke toko penjual. Dengan adanya konsumen yang tidak perlu datang ke toko, dapat meringankan beban penjual, sehingga dapat membuka bisnis di rumah saja yang minim biaya akomodasi, transportasi, maupun gaji pegawai yang menunggu toko. Dengan kata lain, keunggulan pemasaran online ini adalah akses tanpa batas. Keunggulan yang kedua adalah mudah. Penggunaan teknologi internet sudah tidak asing lagi bagi calon konsumen. Siapa saja dapat mengakses ke toko online. Jika konsumen merasa cocok, akan mudah menghubungi penjual untuk melakukan transaksi. Proses ini tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Hanya dengan internet dan handphone, transaksi jual beli sudah bisa dilakukan. Keunggulan yang ketiga adalah biaya murah. Penggunaan digital menjadi cara yang murah untuk promosi dan penjualan produk. Penjual dapat membuat konten iklan menggunakan peralatan sederhana yang dimiliki dan dengan sedikit editing, sehingga konten dapat menarik hati calon konsumen. Keunggulan yang keempat adalah efisien. Saat ini, tersedia fasilitas yang bisa digunakan dalam pemasaran online di media internet yang dapat menjangkau konsumen yang sesuai dengan segmentasi khusus. Hal tersebut akan membuat promosi menjadi tepat sasaran. Dengan konsumen yang sesuai, maka peluang transaksi akan semakin besar dan usaha UMKM akan semakin meningkat. Di samping adanya keunggulan pemasaran online, terdapat pula kekurangannya. Jika dilihat dari sisi pelanggan, masih ada pelanggan yang lebih suka toko offline, di mana pelanggan akan merasa lebih aman jika membeli barangnya secara langsung atau dengan kata lain tidak tertipu oleh gambar. Kemudian terdapat juga pelanggan yang tidak mahir pakai internet. Banyak para pelanggan yang tidak mahir menggunakan internet, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan kehilangan pelanggan. Biasanya masyarakat usia lanjut yang kurang mahir menggunakan internet. Jadi sasaran yang kita tuju untuk produk UMKM yang dipasarkan secara online haruslah tepat. Jika dilihat dari sisi penjual, yaitu rentan kegiatan penipuan. Kerugian terbesar dari pemasaran online merupakan kerentanan terhadap segala kegiatan penipuan. Banyak sekali situs-situs pemasaran yang dapat merugikan pelanggan. Ini menjadi tantangan yang besar dalam melakukan transaksi online. Meskipun terdapat beberapa kekurangan dari pemasaran online, kita harus pintar dalam menjalankan strategi pemasaran online ini. Dari beberapa keunggulan yang telah dijelaskan, dengan tujuan untuk memperluas jangkauan UMKM, pemasaran digital cocok diterapkan pada bisnis UMKM di masa pandemi seperti ini, di mana bila jangkauan produk UMKM semakin luas, maka kemungkinan pendapatan laba bisnis akan bertambah. Beberapa contoh aplikasi pemasaran digital melalui marketplace adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, dan masih banyak lagi. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pemerintah Desa Gumpang, pemasaran produk-produk UMKM di Desa Gumpang adalah menggunakan aplikasi pemasaran seperti WhatsApp dan aplikasi BUMDes. Untuk memperluas jangkauan produk-produk, maka disarankan untuk memasarkan produk UMKM wilayah Desa Gumpang di beberapa marketplace. Karena marketplace lebih banyak dikunjungi oleh konsumen-konsumen dan terdapat fitur iklan untuk lebih memperluas jangkauan. Salah satu marketplace yang mudah diakses dan digunakan untuk memasarkan produk adalah Shopee. Aplikasi Shopee terkenal murah dan banyak gratis ongkos kirim. Dilansir dari tribunnews.com, catatan Similarweb menunjukkan bahwa sejak Januari hingga Maret 2021, Shopee mengantongi 117 juta kunjungan bulanan di bawah Tokopedia. Berikut ada tutorial pemasaran produk pada aplikasi marketplace Shopee yang dapat dilakukan dengan mudah melalui HP. Tutorial pemasaran di aplikasi marketplace Shopee. Pertama-tama, kita harus memiliki akun Shopee terlebih dahulu. Jika kita tidak memiliki akun Shopee, maka kita mendaftar melalui nomor HP. Selanjutnya, jika telah memiliki akun Shopee, maka klik pada bagian akun. Kemudian kita klik mulai jual. Kemudian akan muncul toko online dan klik tambah produk. Kemudian kita memasukkan foto dan keterangan-keterangan yang diminta seperti ini. Mengatur nama, nomor handphone, dan alamat.
Kemudian, jika sudah selesai, pilih tampilkan. Dan produk yang diunggah akan divalidasi oleh pihak Shopee dalam beberapa waktu tertentu. Dan jika disetujui, maka muncul produk tersebut di toko online. Apabila telah disetujui, maka kita membuka tampilan produk dan pilih naikkan produk seperti ini. Nah, fitur naikkan produk ini dapat membuat produk kita menjadi yang teratas di toko dan dapat menjangkau lebih luas lagi bagi konsumen yang mencari produk serupa dengan produk yang diunggah tersebut. Oke, itu tadi tutorial pemasaran online melalui aplikasi Shopee yang dapat dilakukan perorangan dengan mudah. Hal-hal yang ada di sekitar kita mampu menjadi peluang dalam meningkatkan perekonomian dan taraf hidup jika kita mampu mengolah dan memasarkan hal tersebut. Potensi tersebut dapat didapatkan melalui barang-barang maupun hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dan potensi yang dapat dikembangkan di wilayah Desa Gumpang yaitu jahe merah dan lele. Berikut merupakan contoh pengembangan jahe merah. Jahe merupakan salah satu rempah-rempah yang memiliki banyak manfaat dengan kandungan antioksidan yang tinggi di dalamnya, di mana hal tersebut dapat menjadi peluang jika dapat diolah menjadi sesuatu dengan nilai jual tinggi. Tidak hanya dijual secara langsung, tetapi jika ditambahkan dengan beberapa bahan lain seperti susu maupun bahan-bahan lain, dapat menjadi aneka minuman seperti sirup, susu, dan lain sebagainya. Jahe merah juga dapat diolah menjadi suatu makanan yang berupa kue kering atau yang terkenal dengan sebutan gingerbread. Jahe sendiri juga dikenal dengan manfaatnya sebagai obat herbal bagi ibu hamil. Potensi lain yang dapat dikembangkan yaitu lele. Lele merupakan hewan yang lebih mudah dikembangbiakan dan dibudidayakan. Kebanyakan lele ini langsung dijual kepada pembeli. Namun, lele dapat diolah menjadi suatu olahan makanan seperti pepes ikan, nugget ikan, dan pecel lele maupun aneka makanan lain yang dapat dijual dan meningkatkan keuntungan. Selanjutnya adalah contoh pengembangan lain. Bahan-bahan lain yang dapat dijadikan referensi dalam meningkatkan perekonomian seperti produk UMKM ini adalah produk ikan yang mampu diolah menjadi keripik dan lauk pauk lainnya. Selanjutnya ada tips tambahan dalam pemasaran produk UMKM, yaitu berinovasi pada kemasan produk. Kemasan produk merupakan bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, ataupun benturan-benturan dari benda lain. Fungsi dari kemasan itu dapat mewadahi produk selama distribusi dari produsen hingga konsumen, melindungi dan mengawetkan produk, maupun memberikan nilai yang berbeda dari produk serupa. Jenisnya pun berbeda-beda, ada yang seperti ini, dan masih banyak lagi. Perbedaan jenis kemasan tersebut disesuaikan berdasarkan jenis produknya. Agar menarik hati pembeli, cara pengemasan produk penting untuk dilakukan baik dari segi bentuk kemasan, fungsi kemasan, maupun desain kemasan. Pengemasan dapat dilakukan dengan berbagai strategi yang memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, tidak toksik. Artinya, bahan yang digunakan untuk membuat packaging atau kemasan ini tidak membahayakan kesehatan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu cocok dengan produk yang dikemas. Kemasan yang dipilih harus sesuai dengan produk yang dikemas. Apabila kurang tepat dalam memilih bahan kemasan, maka akan merugikan produsen. Selanjutnya, kemudian membuka, menutup, dan mengeluarkan isi. Pada umumnya, konsumen akan lebih memilih produk yang menggunakan kemasan yang mudah untuk dibuka. Selain itu, kemudahan dan juga keamanan dalam mengeluarkan isi yang terdapat di dalam kemasan juga perlu dipertimbangkan, sehingga isi yang ada di dalamnya bisa diambil dengan aman dan mudah. Selanjutnya ada kemudahan pembuangan. Pada umumnya, kemasan bekas merupakan sampah dan dapat menjadi suatu masalah. Misalnya seperti berbagai kemasan yang terbuat dari bahan plastik. Kemasan tersebut sulit dihancurkan oleh mikroba dan apabila dibakar akan menyebabkan polusi udara. Sedangkan apabila bahan-bahan yang terbuat dari logam, kaca, ataupun bahan nabati, itu tidak begitu menjadi masalah karena dapat diproses kembali. Selanjutnya ada ukuran, bentuk, dan berat. Ukuran packaging berkaitan erat dengan proses penanganan selanjutnya, baik dalam penyimpanan, distribusi, atau sebagai alat yang bisa menarik perhatian dari konsumen.
Ukuran, bentuk, dan berat yang pas di tangan konsumen akan lebih dipilih karena lebih praktis. Selanjutnya yaitu biaya rendah. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempertahankan produk yang dijual tetap terjangkau oleh daya beli konsumen adalah dengan menurunkan biaya packaging. Hal tersebut cukup penting karena konsumen akan memilih produk yang sama dengan harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya adalah penampilan atau desain. Penampilan atau desain kemasan ini memiliki pengaruh yang sangat penting bagi penjualan suatu produk karena kemenarikan kemasan dapat dilihat dari tampilannya. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting. Mengapa penting? Karena tidak hanya sebagai pelindung produk di dalamnya, tetapi kemasan yang menarik diharapkan mampu memikat pembeli dan menjadi daya saing dengan produk lainnya. Tidak hanya menarik, tetapi kemasan yang unik meskipun dari bahan-bahan yang tidak terbayangkan dapat meningkatkan rasa ingin tahu pembeli untuk mencoba produk tersebut. Contohnya seperti kemasan telur yang terbuat dari jerami. Kemasan tidak harus didesain terlalu beragam, tetapi juga dapat dilihat dari sifat elegan desain yang simpel tetapi menarik. Dalam pembuatan suatu kemasan dan produk, perlu adanya kreativitas dari penjual yang diharapkan menghadirkan sesuatu yang baru maupun jarang ditemukan. Hal tersebut merupakan poin penting dari penjualan suatu produk. Selain hal tersebut, praktis juga merupakan hal yang penting dalam kemasan. Karena produk dengan kemasan yang memudahkan konsumen untuk membawa produk itu lebih menarik daripada produk yang sulit untuk dibawa oleh konsumen. Dengan adanya desain kemasan yang menarik, maka akan meningkatkan penjualan produk UMKM, apalagi di masa pandemi seperti ini. Berikut ini merupakan beberapa contoh kemasan produk minuman. Dan berikut ini merupakan beberapa contoh kemasan produk makanan. Sekian pemaparan dari kami yang berjudul Pemasaran Online UMKM di Masa Pandemi. Materi ini kami dapatkan dari berbagai sumber dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.